Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Adapun topik pembahasan kelompok kami adalah kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi manajemen. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tiara Putri Rahmadani A, yang kedua saya sendiri, Sofi Kotruna Dariul Ali, ketiga ada Ahrianto Saputra, keempat ada Nabila Irwan, kelima ada Ahmad Fauzi, dan yang terakhir ada Arwini Puspita. Pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan mengubah perasaan atau tindakan individu atau kelompok dalam organisasi. Sumber kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan yang sah, artinya kekuasaan yang berasal dari pengangkatan. Yang kedua, kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekerasan atau pemaksaan. Yang ketiga, kekuasaan keahlian, yang artinya kekuasaan yang berasal dari keahlian. Yang keempat, kekuasaan hadiah, yang artinya kekuasaan yang berasal dari pemberian. Dan yang terakhir, kekuasaan takzim, yaitu kekuasaan yang berasal dari daya tarik atau karisma. Berikutnya adalah sifat kekuasaan. Yang pertama adalah position power. Posisi kekuatan adalah sifat pertama kekuasaan. Ketua memiliki otoritas untuk mengawasi dan memimpin anak buahnya. Yang kedua adalah personal power. Memiliki kekuatan pribadi hampir sama dengan memiliki kuasa di suatu organisasi. Mereka juga harus dapat mengarahkan anggota komunitas mereka agar berhubungan baik satu sama lain. Materi selanjutnya adalah kewenangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan berasal dari kata wewenang, yang mempunyai arti yaitu sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan dalam membuat keputusan, serta kekuasaan untuk memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sumber kewenangan. Indro Harto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Secara atribusi, wewenang yang diperoleh secara atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau lebih biasa disebut bahwa wewenang secara atribusi yaitu dilahirkan atau diciptakannya suatu wewenang pemerintah yang baru. Nah, selanjutnya secara delegasi. Wewenang secara delegasi di mana terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tun yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan tersebut secara atributif kepada badan atau jabatan tun lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Selanjutnya, secara mandat. Wewenang secara mandat dijelaskan bahwa tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan tun yang satu kepada yang lain. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab manajemen yaitu keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau diwakilinya yang sesuai dengan garis-garis besar yang sudah diatur dalam sebuah manajerial. Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antar atasan dan bawahan. Aspek tanggung jawab. Dalam hal ini, aspek tanggung jawab yang perlu dipahami ada 3 aspek, yaitu 1. Tanggung jawab sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang kedua, yaitu tanggung jawab sebagai penentuan kewajiban. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai kewibawaan. Materi selanjutnya adalah delegasi.